Halo, untuk kali ini kita akan bahas mengenai materi kita berikutnya, yaitu tentang materi suhu dan kalor. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita ketahui tentang suhu dan kalor adalah pengertian dari suhu dan kalor itu sendiri. Pertama kita bahas pengertian suhu dulu. Suhu merupakan derajat panas dingin suatu benda, di mana alat untuk mengukur suhu atau mengukur perubahan suhu disebut dengan termometer. Nah, jadi kalian bisa lihat bersama ya, di sini ada gambar dari termometer. Jadi ada termometer yang masih bersifat analog, ada juga yang sudah digital. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian kalor. Kalor merupakan energi panas yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke suhu rendah. Ya, artinya kalor ini adalah panas. Di mana alat untuk mengukur kalor atau mengukur jumlah kalor dalam suatu reaksi disebut dengan kalorimeter. Nah, ini adalah gambar dari kalorimeter. Nah, kemudian kita akan bahas tentang jenis termometer. Sebenarnya jenis termometer ini ada banyak sih sebenarnya ya, cuma dalam hal ini kita akan bahas ada dua jenis termometer. Yang pertama adalah termometer air raksa, yang kedua adalah termometer alkohol. Nah, kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari dua termometer ini. Yang pertama kita bahas air raksa dulu. Jadi kelebihan dari termometer air raksa itu yang pertama, tidak membasahi dinding kaca, permukaan mengkilap sehingga mudah dibaca, titik didih dapat mencapai 357 derajat Celcius, dan pemuaiannya teratur. Sedangkan kekurangannya sendiri adalah harganya relatif mahal, jika pecah atau tumpah itu akan sangat berbahaya, dan tidak dapat mengukur benda yang suhunya sangat rendah. Nah, jadi ini adalah gambar dari termometer air raksa. Kemudian untuk termometer alkohol, nah kelebihan dan kekurangannya sendiri adalah kelebihannya dulu. Yang pertama, harganya murah, pemuaiannya teratur, dapat mengukur suhu benda yang sangat rendah. Itu kelebihannya. Sedangkan kekurangannya adalah membasahi dinding kaca, tidak berwarna sehingga sulit untuk dibaca, dan tidak dapat mengukur benda bersuhu tinggi. Nah, untuk gambar termometer alkohol seperti ini. Ya, jadi kalian bisa bedakan ya, yang biasanya warnanya kuning itu adalah termometer alkohol. Nah, kemudian skala termometer. Skala termometer itu ada 4 buah skala. Ada yang menggunakan derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Yang pertama, derajat Celcius. Derajat Celcius ini memiliki titik didih 100 derajat Celcius dan titik beku 0 derajat Celcius. Nah, maksud titik didih sama titik beku itu adalah titik didih adalah skala yang tertinggi yang terlihat di termometer derajat Celcius, sedangkan titik beku adalah skala terendah yang kalian bisa lihat di termometer derajat Celcius. Titik didih ini juga sering disebut dengan titik tetap atas. Kalau titik beku itu sering juga disebut dengan titik tetap bawah. Ya, jadi yang derajat Celcius titik didihnya 100, kemudian titik bekunya 0. Kemudian yang kedua itu ada termometer skala Reaumur. Ya, titik didihnya adalah 80 derajat Reaumur, titik bekunya adalah 0 derajat Reaumur. Kemudian yang ketiga yaitu skala termometer Fahrenheit. Titik didihnya adalah 212 derajat Fahrenheit dan titik bekunya adalah 32 derajat Fahrenheit. Kemudian yang terakhir adalah termometer skala Kelvin dengan titik didih 273 Kelvin dan titik beku 373 Kelvin. Nah, jika dilihat seperti ini, kalian bisa amati bersama ada termometer derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, sama Kelvin.
Nah, yang dimaksud dengan titik beku adalah ini ya, titik yang dilihat paling bawah. Titik beku yang derajat Celcius tadi 0. Untuk titik didihnya adalah 100. Sama halnya dengan yang Reaumur, Fahrenheit, sama Kelvin. Kemudian, nah bagian sini untuk rentang. Nah, rentang yang kita peroleh di sini adalah tinggal mengurangi antara titik beku dan titik didih. Ya, jadi rentangnya tinggal dikurangi aja, 100 dikurangi 0. Jadi rentangan skala untuk yang Celcius adalah 100. Untuk yang Reaumur juga tinggal dikurangi 80 min 0, jadinya 80. Kemudian yang Fahrenheit 212 dikurangi 32, jadinya 180. Dan yang Kelvin 373 dikurangi 273, hasilnya adalah 100. Hasil rentangan ini nanti kita sama-sama bagi dengan 20 sehingga kita peroleh hasil 5, 4, 9, dan 5. Nah, ini yang akan sering kita gunakan sebagai perbandingan dari skala termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, untuk rumus konversi suhu sendiri, nah itu sebenarnya angka perbandingan tadi yang kita gunakan untuk menentukan rumus ya. Nah, di sini sudah diisi secara lengkap untuk rumus konversi suhu dari yang Celcius, Reaumur, Fahrenheit, sampai Kelvin. Jadi tinggal dipilih aja, ditentukan sesuai dengan yang diminta di soal. Contoh, misalkan 425 Kelvin itu berapa derajat Celcius. Nah, jadi di sini kalian tinggal cari aja, berarti kan kita harus mengubah dari Kelvin ke Celcius. Cari yang Kelvin ke Celcius. Nah, berarti rumusnya ini ya, Kelvin ke Celcius. Gunakan persamaan K min 273. K ini artinya skala yang ditunjukkan. Nah, jadi kalian tinggal masukkan 425 dikurangi 273 sehingga diperoleh hasil 152 derajat Celcius. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membandingkan skala termometer. Nah, misalkan ini ada 2 buah termometer, ada termometer X dan ada termometer Y. Ya, masing-masing di sini ada X maksimum bagian atas, Y maksimum juga bagian atas. Nah, ini artinya adalah titik didih ya. X maksimum adalah titik didih dari termometer X, Y maksimum adalah titik didih dari termometer Y. Kemudian X ada Y juga. Nah, ini adalah suhu benda atau suhu yang ditunjukkan oleh termometer. Kemudian bagian bawah ada X min, ada Y min. Ini adalah titik beku dari termometer X untuk yang X min dan titik beku untuk yang Y untuk yang Y min. Rumus yang kita gunakan adalah, nah ini rumusnya ya. X min per X max min X min sama dengan Y min per Y max min Y min. Nah, jadi intinya yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah yang mana sebagai X maksimum, yang mana sebagai X minimum, yang mana sebagai X. Sama halnya nanti dengan yang Y, yang mana sebagai Y max, yang mana sebagai Y, dan yang mana sebagai Y minimum. Nah, mungkin kita langsung ke contoh soal. Sebuah termometer X digunakan untuk mengukur suatu benda, diperoleh hasil 15 derajat X. Jika titik beku dan titik didih termometer X masing-masing adalah minus 40 derajat X dan 160 derajat X, maka skala yang ditunjukkan jika benda diukur dengan termometer derajat Celcius adalah. Nah, jadi yang pertama, jika ada soal seperti ini, kalian perlu menggambarkan, kalau nggak ada gambar ya, kalian perlu gambarkan 2 buah termometer. Berarti ada 2 termometer, ada termometer X sama ada termometer derajat Celcius. Oke, tinggal kita isi aja. Nah, tadi
Yang pertama ini adalah suatu termometer X digunakan untuk mengukur suhu benda, diperoleh hasil 15 derajat X. Nah, yang 15 derajat X ini kita gunakan sebagai suhu dari benda. Di bagian sini ya, bagian tengah ya, di bagian termometer X, di bagian suhu benda, nah kita masukkan 15. Jika titik beku dan titik didih, nah titik bekunya adalah minus 40, sedangkan titik didihnya adalah 160. Maka skala yang ditunjukkan oleh termometer derajat Celcius. Jadi dia minta suhu benda. Suhu bendanya berapa sih kalau diukur dengan termometer derajat Celcius? Nah, untuk yang 0 dan 100 ini, kita ingat kembali yang sudah tadi kita bahas, bahwa titik beku dari termometer derajat Celcius adalah 0, titik didih dari termometer derajat Celcius adalah 100. Pertama, ingat diketahui dulu X-nya adalah 15 derajat Celcius, 15 derajat X. X min-nya adalah minus 40 derajat X. X maksimumnya adalah 160 derajat X. Y minimumnya adalah 0 derajat Celcius. Y maksimumnya adalah 100 derajat Celcius. Yang ditanya adalah Y. Oke, gunakan persamaan yang tadi. Nah, tinggal kita ikutin aja, masukkan X-nya 15, min, X minimumnya adalah minus 40, per X maksimumnya masukkan 160, min, X minimumnya adalah minus 40, sama dengan Y-nya tetap ya, karena Y yang dicari, min, Y minimumnya 0, per 100 min 0. Nah, karena di sini minus ketemu minus jadi plus ya, 15 ditambah 40, 55, 160 ditambah 40, 200, sama dengan Y min 0 adalah Y, 100 min 0 sama dengan 100. Kemudian di sini tinggal kita kali silang ya. Kali silang, 55 kali 100 sama dengan 200 kali Y. 5.500 sama dengan 200 Y. Y sama dengan 5.500 dibagi 200. Y sama dengan 27,5 derajat Celcius. Nah, jadi kita peroleh hasil Y di sini itu adalah 27,5 derajat Celcius. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik.